Ngeri, cerita korban komplotan oknum pas pampres di stroke jika tak bayar 30 juta rupiah. Korban lain dari kebiadaban para KRM tidak hanya dialami pemuda Breun Imam Mashkur. Satu warga Aceh lain berinisial ZF 33 tahun pun mengaku pernah menjadi korban para KRM. Bahkan ia tidak hanya sendiri mengalami penganiayaan oleh para KRM, tetapi ada 4 rekannya yang lain turut menjadi korban dari anggota pas pampres tersebut. Dikutip dari serambinews.com, ZF mengaku mengalami penganiayaan menjelang Idul Fitri pada April 2023 lalu. Pria asal Sawang, Aceh Utara itu mengaku ditangkap para KRM saat tengah berjualan di Bekasi. Saya ditangkap jam 2 siang bulan puasa 2 hari menjelang Idul Fitri, katanya. Sama dengan yang dialami Mashkur, ZF menyebut para KRM menggunakan pakaian dinas polisi dilengkapi dengan senjata api. Sementara rekan para KRM sebanyak 3 orang mengenakan kemeja putih. Selain itu, ZF menyebut para KRM dan komplotannya juga memakai masker. Saat datang ke tokonya, para KRM dan komplotannya disebut ZF mengamankan handphone, uang di dalam tokonya, dan barang berharga lainnya. Selain itu, ZF dan seorang rekannya sama warga Aceh diculik dan dimasukkan ke mobil yang dikendarai para KRM. Kemudian mobil melaju sejauh sekitar 2 km dan lalu berhenti. Saat berhenti, ZF menyebut dirinya dan rekannya ditutup matanya. Kemudian mereka disuruh untuk tidur di Bekasi belakang. ZF juga menyebut ketiga rekannya disuruh untuk membuka baju bersama dengan 2 orang lainnya. Senada, mereka juga disuruh untuk tidur di bagasi belakang mobilnya. Lantas, ZF dan warga lain diancam para KRM dan komplotannya untuk memberikan uang 30 juta per orang. Pada saat yang sama, para KRM justru mengeksekusi ZF dan rekannya dengan melecuti punggungnya dengan kabel listrik. Tak hanya itu, ZF mengaku juga disetrum oleh para KRM. Setelah menganiaya permintaan uang yang sebelumnya sejumlah 30 juta dikurangi menjadi 20 juta. ZF menyebut para KRM memerintahkan untuk meminta sejumlah uang ke rekannya. Namun, dirinya hanya menerima 8 juta. Sehingga ia pun harus mengambil uang dari ATM miliknya hingga menghasilkan di toko. Dari sumber tersebut, ZF menyebut hanya mampu memperoleh 10 juta. Sementara warga Aceh lainnya ada yang minta 6 juta hingga 21 juta. ZF mengaku dirinya bersama 4 rekannya disekap selama 12 jam dan baru dilepas pada keesokan hari dini hari sekitar pukul 2. ZF mengatakan ia bersama 4 orang lainnya dilepas di pintu tol keluar terminal Kampung Rambutan. Lantas mereka pun mendatangi sebuah minimarket untuk meminta tolong dipesankan ojek online untuk pulang dan akan dibayar sesampainya di rumah. Hal ini kata ZF dilakukan lantaran para korban tidak memiliki uang. ZF mengaku mengalami trauma dan memutuskan kembali ke Aceh. Bahkan ia mengaku belum berani merantau lagi ke Jakarta.